Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RR Salsabila Sinta Anisafia, NIM P171-2018-1014 dari D3 Analisis Farmasi dan Makanan 2A. Saya akan menjelaskan dari PPT saya yang saya buat, yaitu bahan kimia obat Ciproheptadin pada jamu. Sebelum mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui pengertian obat tradisional. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2016, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahaya yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 0005411384 tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka pada bab 1 Ketentuan Umum Pasal 11 Ayat 1 menegaskan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang merupakan bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Selanjutnya yaitu adalah jamu. Menurut Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2010, jamu telah menjadi bagian budaya dan kekayaan alam Indonesia, dan hasil riset kesehatan dasar tahun 2010 menunjukkan bahwa penggunaan jamu oleh masyarakat Indonesia lebih dari 50%. Menurut Yuliarti tahun 2010, jamu merupakan obat tradisional warisan nenek moyang. Dipasarkan bisa dijumpai dalam bentuk herbal kering, siap seduh atau siap rebus. Juga dalam bentuk segar rebusan sebagaimana dijajakan para penjual jamu gendong. Jamu sebagaimana yang tertulis dalam keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia pada nomor HK 0005424111 tahun 2004 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penanganan obat bahan alam Indonesia. Pada kemasan harus mencantumkan logo dan tulisan jamu. Logo sebagaimana dimaksud berupa ranting daun terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah atau bungkus atau brosur. Logo atau ranting daun dalam lingkaran dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Tulisan jamu harus jelas dan mudah dibaca. Dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan tulisan jamu. Maaf karena ini belum ada gambarnya, karena di sini jaringannya sulit. Jadi mohon maaf jika belum ada gambarnya. Bahan kimia obat atau disingkat BKO dalam jamu. Menurut BPOM tahun 2010, bahan kimia obat adalah senyawa sintetis atau juga bisa produk kimiawi yang berasal dari bahan alam yang pada umumnya digunakan pada pengobatan modern. Penggunaan bahan kimia obat pada pengobatan modern selalu disertai takaran atau dosis, aturan pakai yang jelas dan peringatan-peringatan akan bahaya dalam penggunaan demi menjaga keamanan penggunaannya. Pengertian Ciproheptadin adalah merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti mata berair, hidung berair, mata gatal, bersin, gatal-gatal.
Obat ini bekerja dengan mencegah zat alami tertentu yang dibuat oleh tubuh selama reaksi alergi. Siproheptadin termasuk golongan obat antihistamin. Kategorinya yaitu obat bebas, bentuknya tablet. Kita harus mengetahui beberapa manfaat dari obat siproheptadin, yaitu untuk meredakan beberapa alergi yang biasanya terjadi pada nasal, rinitis alergika, dan rinitis vasomotor. Selanjutnya, siproheptadin juga bisa untuk mengobati reaksi alergi pada pasien yang memiliki masalah hipersensitivitas terhadap obat-obat tertentu. Ini adalah metode siproheptadin. Dalam bentuk tablet banyak digunakan sebagai obat antihistamin dan anti alergi. Menurut United States Pharmacopoeia 31, British Pharmacopoeia 2007, dan Pharmacopoeia Indonesia edisi 4, sediaan tablet siproheptadin hidroklorida ditetapkan kadarnya secara kromatografi cair kinerja tinggi. Untuk menjamin mutu tablet siproheptadin hidroklorida, perlu dikembangkan metode analisis yang lebih sederhana. Telah dilakukan penetapan kadar tablet siproheptadin secara spektrofotometri ultraviolet dalam pelarut etanol pada panjang gelombang 286,5 nanometer. Ini adalah contoh bahan kimia yang ditambahkan pada jamu, yaitu contohnya pada jamu pegalinu sering ditambahkan bahan kimia obat penghilang rasa sakit golongan analgetik. Pada jamu melangsingkan sering ditambahkan bahan kimia obat yang bekerja pada susunan saraf pusat untuk menekankan rasa lapar serta meningkatkan kemampuan beraktivitas. Pada hasil penetapan kadar, penunjukan metode tersebut memberikan ketelitian dengan simpang baku 0,1131 hingga 0,5720 dan koefisien variasi 0,11% hingga 0,59%, serta memberikan ketepatan metode dengan hasil uji perolehan kembali rata-rata 99,85% hingga 100,06% dengan nilai hitung sebesar 1,825 hingga 2,122 lebih kecil dari tabel 2,262 pada derajat bebas yaitu 9. Probabilitasnya adalah 0,05. Selanjutnya, pada hasil penetapan kadar secara spektrofotometri ultraviolet dan kromatografi cair kinerja tinggi tidak memberikan perbedaan ketepatan dan ketelitian yang bermakna berdasarkan hasil uji yaitu 0,1687 hingga 2,2455 lebih kecil dari nilai tabel 2,306 pada derajat bebas adalah 8 dan probabilitasnya adalah 0,05. Hasil uji F yaitu 1,0512 hingga 2,9799 yaitu lebih kecil dari F tabel 6,39 pada derajat bebas yaitu 4 dan probabilitasnya adalah 0,05. Nah, mengapa bahan kimia ditambahkan? Karena bahan kimia obat yang ditambahkan ke dalam obat tradisional umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan khasiat obat tradisional itu sendiri. Contohnya yaitu menghilangkan gejala sakit dengan segera seperti pegalinu. Selanjutnya, ada secara farmakologis menekankan rasa makan dan susunan saraf pusat. Selanjutnya, meningkatkan aliran darah ke korpus cavernosum dengan segera. Selanjutnya, ini adalah dosis pemakaian obat siproheptadin.
yaitu tergantung pada identifikasi dan usianya. Nah, kita harus mengetahui dosisnya karena agar tidak menyalahgunakan obat tersebut. Pada umumnya, dosis ciprofloxacin untuk orang dewasa yang alergi adalah 4 mg atau 1 tablet sebanyak 3-4 kali sehari. Sedangkan pada anak-anak adalah 2 mg atau setengah tablet sebanyak 2-3 kali sehari. Dosis maksimal obat ciprofloxacin untuk orang dewasa adalah 32 mg sehari dan bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun adalah 12-16 mg sehari. Pada pasien yang mengalami migrain membutuhkan dosis 4 mg di awal dan 4 mg setelah 30 menit. Pada dosis pemeliharaan untuk migrain adalah 1 tablet per 4-6 jam sekali. Ya, ini adalah efek dari obat ciprofloxacin, yaitu dapat menyebabkan efek samping yang sering terjadi jika dikonsumsi. Contohnya seperti mengantuk, pusing, penglihatan kabur, peningkatan nafsu makan, sembelit, dan mulut kering. Selanjutnya ada efek samping yang jarang terjadi namun serius, yaitu seperti gemetar atau tremor, kesulitan buang air kecil, detak jantung cepat, perubahan suasana hati. Jika efek samping tersebut semakin memburuk, maka alangkah lebih baiknya menghubungi dokter untuk mendapatkan penanganan medis. Ya, ini adalah gambar contoh obat ciprofloxacin yang beredar di masyarakat, contohnya Pronan, Peptasan, sama Grepperit. Sekian dari pemaparan PPT yang saya buat, yaitu dari bahan kimia obat pada jamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.